Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah menceritakan kisah ini, para sahabat menangis terharu mendengarnya. Kisah Nabiullah Sam'un al-Ghazi alaihissalam atau Samson dan hubungannya dengan asal-muasal Lailatul Qadar dikisahkan dalam kitab Durratun Nasihin pada bab Lailatul Qadar. Namun bagaimana kisah selengkapnya? Tonton terus video ini untuk mendapatkan kisah selengkapnya. Namun sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, bagikan video ini sebagai sarana dakwah. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel SPK Channel. Terima kasih. Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam memiliki beberapa nama dalam bahasa Arab. Beliau disebut dengan Shamshan atau Sam'un. Dalam bahasa Ibrani disebut Simson. Dalam bahasa Tiberias disebut Simson. Dalam Alkitab Nasrani disebut Samson. Nama Sam'un sendiri artinya yang berasal dari matahari, sedangkan al-Ghazi artinya yang berasal dari Ghazi atau Gaza, Palestina sekarang. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Beliau Rasulullah terlihat tersenyum sendiri, lalu ditanya oleh para sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Lalu beliau menjawab, "Diperlihatkan kepadaku di hari akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia adalah Sam'un." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang seorang nabi yang bernama Sam'un al-Ghazi alaihissalam. Beliau adalah nabi yang berasal dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sam'un alaihissalam adalah seorang pahlawan berambut panjang yang memiliki kemukjizatan, dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Sam'un memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama Lihazamal. Dengan pedang itu ia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya. Tak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya Allah memberikan makanan dan minuman. Nabi Sam'un seorang muslim dan seorang yang ahli ibadah yang sangat disegani oleh kaum kafir. Sudah tak terhitung lagi orang kafir yang mati di tangannya. Selain itu, Sam'un juga ahli ibadah dan tercatat ia sanggup beribadah selama 1000 bulan dengan sholat malam dan siangnya berpuasa. Di mana selama 1000 bulan tak pernah lepas dari sholat malam dan siangnya selalu berpuasa. Beliau juga dikenal seorang pembela agama tauhid, mengesahkan Allah, berperang melawan kaum kafir. Raja Bani Israel sangat ketakutan dengan Sam'un al-Ghazi. Dalam jajaran raja beserta petinggi-petinggi lainnya, mereka sepakat bahwa jangan melawan dengan menggunakan kekuatan, karena kita sudah pasti akan kalah. Terus mereka berpikir dan mendapatkan sebuah ide. Mereka mengadakan sayembara yang barang siapa bisa menangkap Sam'un al-Ghazi hidup-hidup dengan keadaan lemah, maka kami beri harta, uang, emas, dan permata yang melimpah. Raja selalu mencari cara untuk mengalahkan Nabi Sam'un al-Ghazi dan akhirnya mendapatkan satu ide lagi, yaitu melalui istrinya. Istrinya dipanggil oleh raja dan diberi hasutan. "Kamu sayang tidak kepada suamimu?" kata raja. "Sayang raja," ujar sang istri Nabi Sam'un al-Ghazi. "Kamu tahu kan kalau suamimu membuat kami semua ketakutan?" kata raja. "Tahu raja," jawabnya. Lalu raja tersebut mulai menghasutnya. "Aku ada tawaran untuk kamu. Jika kamu bisa tahu kelemahan suamimu
dan berhasil membuatnya lemah, kami akan beri kamu perhiasan emas dan permata untukmu, kata si sang raja. Kata istrinya, "Iya raja, saya siap." Karena istrinya terhasut oleh raja tersebut. Lalu diberikanlah kepada istri Nabi Sam'un sebuah tali pengikat yang kuat. Pada malam pertama, istri Nabi Sam'un melihat Nabi Sam'un sholat yang telah disyariatkan kepadanya dengan lama, sampai sang istri tersebut mengantuk sehingga tidak jadi mengikat suaminya, yaitu Nabi Sam'un. Lalu pada hari kedua, sang istri berhasil mengikat Nabi Sam'un. Saat Nabi Sam'un terbangun dari tidurnya, dia terheran dan bertanya kepada istrinya, "Apakah engkau yang mengikat aku, wahai istriku? Aku hanya ingin menguji seberapa kuat engkau, wahai suamiku," jawab istrinya. Namun itu tidak membuahkan hasil. Lalu istri Nabi Sam'un merayu untuk memberitahu apa yang dapat membuatnya lemah, dan karena sayangnya Nabi Sam'un terhadap istrinya, maka diberitahukanlah kelemahannya kepada si sang istri, bahwa kelemahannya adalah jika dia diikat dengan rambutnya, maka dia akan lemah. Keesokan harinya, istri Nabi Sam'un al-Ghazi mengikatnya dengan ikatan 4 helai rambut di kedua tangan dan kaki Nabi Sam'un. Dan ternyata benar, Nabi Sam'un tidak bisa menghancurkan ikatan tersebut. Lalu dilaporkanlah kepada sang raja oleh istrinya, sehingga Nabi Sam'un dibawa ke istana raja dan diikat di tiang, dan disiksa atau dibunuh secara perlahan dengan cara memotong telinganya, mulutnya, kedua tangannya, dan kedua kakinya. Lalu malaikat Jibril turun dan memberi pertanyaan kepada Nabi Sam'un, "Apa yang engkau minta, wahai Nabiullah?" Lalu Nabi Sam'un menjawab, "Saya ingin minta ampun atas kesalahan yang seharusnya tidak saya beritahukan kepada siapapun termasuk istri saya, dan minta agar kekuatanku dikembalikan hingga saya dapat menggerakkan tiang istana ini." Seketika setelah kekuatan Nabi Sam'un dikembalikan oleh Allah, hancurlah tiang istana tersebut dan reruntuhannya menjatuhi masyarakat, raja dan termasuk istrinya, sehingga meninggal semua kecuali Nabi Sam'un. Lalu dikembalikannya kedua tangan dan kaki, mulut juga kedua telinganya, dan Nabi Sam'un pun bersumpah agar pemberantasan kebatilan selama 1000 bulan tanpa henti. Setelah mendengar kisah Nabi Sam'un al-Ghazi ini, para sahabat menangis terharu lalu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, sungguh besar sekali ganjaran yang dilakukan oleh Nabi Sam'un al-Ghazi. Dia berjuang memberantas kebatilan selama 1000 bulan. Malamnya dia beribadah dan siangnya dia berpuasa dan berjihad. Sedangkan kami yang lemah ini tidak akan mampu melaksanakan ibadah seperti itu." Lalu turunlah malaikat Jibril dengan membawa surat Al-Qadar, yang artinya, "Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar." Kata Rasulullah, "Burulah malam Lailatul Qadar ini. Kalian hanya mengamalkan 1 malam dan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka kamu akan mendapatkan lebih daripada Nabi Sam'un al-Ghazi." Kesimpulannya adalah yang paling baik malam yaitu malam Lailatul Qadar. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan simak kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.